Halo teman-teman, kita bertemu lagi. Untuk kali ini saya akan reading untuk zodiak Sagittarius dengan tema dia yang meninggalkanmu. Tentunya dia yang saya maksud di sini adalah seseorang yang pada saat ini bermasalah dan meninggalkan hubungan dengan teman-teman yang berzodiak Sagittarius. Oke, kita mulai. Dan seperti biasa, di sini saya akan selalu mengingatkan bahwa ini adalah general reading, di mana energinya akan kolektif, bahkan mungkin random. Dengan demikian, tidak akan mungkin bisa resonate untuk seluruh teman-teman yang berzodiak Sagittarius secara keseluruhan. Oleh karena itu, saya mohon untuk semuanya agar bijak di dalam menyikapi hasil reading kali ini nanti ya. Dan untuk teman-teman yang satu energi dengan tebaran kartu ini, silakan diambil pesan positifnya jika ada. Untuk kartu yang pertama ada Three of Swords ya. Saya melihat seseorang yang pada saat ini sedang berada jauh dari seorang Sagittarius ya. Bukan berarti jauh jaraknya ya, tetapi memang seseorang ini sudah meninggalkan hubungan bersama dengan seorang Sagittarius ya. Seseorang ini masih merasakan adanya hal yang di luar dari ekspektasi, hal yang di luar dari harapannya. Dimana ini kartu pertama ini memperlihatkan sebuah kekecewaan di level yang terendah ya. Ada dua skenario, bisa jadi seseorang ini merasakan kekecewaan kepada seorang Sagittarius atas apa yang menjadi harapannya yang ternyata tidak ditemui di dalam hubungan bersama dengan seorang Sagittarius, atau ada sebuah kekecewaan di mana itu di luar dari ekspektasinya. Untuk skenario yang kedua, seseorang ini merasa sudah mengecewakan ya seorang Sagittarius. Itu yang bisa terjadi dari kemungkinan dua ini, karena memang bisa vice versa di sini. Oke, untuk yang kartu berikutnya ada Eight of Wands ya. Kondisi ini bisa bergulir kemana saja. Jadi ini adalah kondisi yang tidak bisa diprediksi. Misalnya saja dari kekecewaan ini terkadang justru menimbulkan rasa kangen. Adalah yang seperti itu kan. Terkadang seseorang yang disakiti justru dia merasa bahwa disitulah dia bertemu dengan sebuah cinta, karena ternyata cintanya adalah cinta yang tanpa syarat, misalnya seperti itu. Walaupun disakiti tetap saja dia masih mencintai. Atau bisa juga pada saat dia bertemu dengan pemikiran yang dimana pemikiran itu dari sebuah kekecewaan tentang ekspektasinya di dalam hubungan, maka dia berpikir untuk dia ingin memutuskan koneksi ini. Dia ingin move on, dia ingin healing, dia ingin tidak berpikir apapun, tidak ingin menoleh ke belakang ya. Di dalam satu kondisi dia berpikir seperti itu. Jadi pikiran yang tidak menentu, bisa kemana saja ya. Oke, untuk yang berikutnya Queen of Swords ya. Pada akhirnya dia kembali kepada prioritas dirinya. Apa yang menjadi tujuan hidupnya dan hal-hal terpenting apa yang memang layak untuk dia prioritaskan dan dia pikirkan. Jadi dia kembali kepada hal-hal yang memang seharusnya dia prioritaskan ya. Hebat seseorang ini. Ada Queen of Swords, di mana ini mengilustrasikan tentang apa yang saya sampaikan itu. Oke, untuk kartu berikutnya The Stars. Ya, seseorang ini sebenarnya sudah merasa bahwa dia sudah
merelakan, dia sudah berusaha untuk healing, untuk memaafkan ya. Jadi atas apa yang sudah dia rasakan pada saat ini, terlepas itu rasa kekecewaan atau rasa ketidakadilan, dia sudah bisa memaafkan itu semua. Dia sudah berusaha untuk berjalan ke depan, untuk menyambut hal-hal yang positif ya. Dia seperti itu, dia sudah belajar mengikhlaskan, memaafkan ya. Walaupun untuk melupakan ya ini masih berproses ya, kalau dilihat dari koneksi kartu yang sebelumnya. Hanya saja niat di dalam hati sudah ada untuk hal itu, untuk healing ya. Oke, kartu berikutnya Ace of Swords ya. Ada banyak tantangan di dalam hidupnya pada saat ini. Saya melihatnya ini adalah tantangan yang positif ya, yang berupa hal-hal yang memang ingin dia capai di dalam kehidupannya, hal-hal yang memang ingin dia dapatkan di dalam kehidupannya, yang mungkin itu adalah hal yang memang merupakan target dari apa yang ingin dia capai. Bisa jadi target karir ya, atau target untuk pencapaian tertentu ya, dimana dia merasa bahwa dia dihargai di situ ya. Karena jika dia bisa menyelesaikan apa yang menjadi tantangan, ada reward yang luar biasa sepertinya terlihat di ilustrasi kartu kelima. Oke, untuk yang berikutnya Prince of Cups ya. Ya, sebenarnya ada seseorang yang ingin menawarkan sebuah hubungan kepada seseorang ini. Saya melihatnya seperti ya, seseorang yang sebenarnya layak untuk dipertimbangkan. Hanya saja seseorang ini yang sudah pergi meninggalkan hubungan dengan Sagittarius, dia merasa masih ada hal yang harus diberesin di dalam dirinya. The Hangman, ada hal yang masih belum selesai, unfinished business. Jadi sepertinya dia juga tidak begitu merespon seseorang ini ya. Ya, karena dia mungkin merasakan di dalam dirinya dia masih dalam proses healing juga bisa. Oke, kartu berikutnya Eight of Swords. Saya lebih melihatnya seseorang ini terbelenggu dari pemikirannya sendiri ya. Terbatasi oleh apa yang memang hal yang dia rasakan, yang seharusnya dia tidak harus seperti itu ya. Dia seharusnya bisa membuka diri seseorang ini. Apalagi kalau hubungannya sudah selesai ya. Seharusnya. Tetapi kelihatannya seseorang ini masih belum buka diri pada saat ini. Masih terbatas oleh apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan ya. Oke, untuk kartu berikutnya Temperance. Ya, saya melihat masih adanya koneksi yang kuat di antara Sagittarius dan seseorang yang sudah pergi meninggalkan hubungan ini. Walaupun mungkin komunikasinya jarang atau bahkan tidak sama sekali, tetapi kalian masih saling mengingat satu dengan yang lainnya dan ada ikatan batin yang kuat di antara kalian di sini. Ya. Sepertinya sebelumnya ada cinta yang luar biasa ya di sini ya. Cinta yang pada akhirnya terpisah karena ada sesuatu hal ya. Dimana ini permasalahannya cukup besar ya kalau dilihat di kartu pertama. Sehingga masing-masing memutuskan untuk ya sudahlah. Walaupun masih ada cinta di sini yang belum selesai, bahkan seseorang ini masih menganggap ada hal yang harus dia selesaikan di dalam dirinya sendiri ya. Jadi dia menyelesaikan apa yang menjadi peperangan di dalam dirinya. Walaupun dia sudah bisa memiliki pemikiran yang berbeda pada saat ini, dia sudah tahu apa yang akan dia lakukan nanti ya. Hanya saja saya melihatnya lebih ke dia ingin plong dulu batinnya ya, kelihatannya seperti itu. Oke, kartu berikutnya Six of Pentacles. Ya, saya melihatnya seseorang ini lebih ke membagi cintanya untuk orang-orang di sekitarnya. Dalam hal positif ya, jadi dia memberikan perhatian kepada seseorang yang mungkin perlu untuk diperhatikan, perlu untuk dibantu ya. Dia juga menjadi seseorang yang ringan tangan untuk membantu orang lain, mensupport orang lain yang ada di sekitarnya lewat apa saja, mungkin lewat dana atau lewat perhatian yang lain ya. Dan dia berbahagia
atas hal ini, karena memang semesta memberinya kebahagiaan dalam bentuk yang lain. Mungkin dalam bentuk pencapaian di dalam hidupnya yang dipermudah, atau banyak orang di sekitarnya yang menyayangi, mencintai, memberikan perhatian kepada seseorang ini. Saya melihatnya sangat positif ya. Ini adalah seseorang yang luar biasa, yang dia mampu bangkit dari apa yang menjadi kekecewaannya, dan dia bisa mengarahkan dirinya kepada hal-hal yang positif di sini. Satu kartu lagi. Four of Cups. Saya melihat seseorang ini sepertinya sedang tidak tertarik dengan hubungan atau tawaran hubungan yang ada di sekitarnya ya. Seseorang ini sedang duduk ya, diilustrasikan duduk termenung, dan di sekitarnya ada banyak cawan ya, yang tersedia, yang siap untuk dia nikmati isinya. Tetapi dia tidak tertarik. Dia sedang berpikir tentang cawan yang lain yang ada dalam pikirannya, yang tidak seperti cawan-cawan di sekitarnya. Dimana ini adalah cawan yang berbeda ya. Bisa jadi seseorang ini memang sedang memikirkan seseorang yang tidak ada di sekitarnya. Ya, ingatannya masih kepada Sagittarius sangat kuat ya di sini ya. Mungkin seperti itu. Jadi jika ada seseorang yang menawarkan hubungan pun seperti yang terlihat di kartu ke-6 tadi, ya dia sepertinya juga tidak terlalu merespon, tidak antusias ya. Karena ada hal yang lain yang sedang dia pikirkan ya. Oke, Sagittarius, sekian dulu reading kali ini. Semoga saja jika Sagittarius dan seseorang ini ada sebuah permasalahan yang belum selesai, semoga saja bisa berkomunikasi kembali dengan baik dan saling menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan yang belum tuntas ini, dan saling mendukung satu dengan yang lainnya untuk melanjutkan hidupnya di sisi terbaiknya masing-masing. Tetapi jika memang Sagittarius dan seseorang ini ternyata dipersatukan kembali karena memang sudah jodohnya, ya semoga saja dimudahkan dan dipersatukan untuk saling berbahagia ya. Oke, sekian dulu reading kali ini. Sampai bertemu di reading selanjutnya. Terima kasih.